Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, dalam surat Ibrani yang kita baca saat ini, Yesus disebut rasul dan imam besar yang kita akui. Kadang-kadang ketika kita membaca ayat ini di lingkungan sesama Kristen, mungkin kita tidak kesulitan. Tapi begitu kita keluar dari gereja, ayat ini kemudian diplesetkan oleh orang lain untuk dipertentangkan dengan iman Kristen sendiri. Salah satu polemikus tersohor di dunia ini namanya Zakir Naik. Sering menggunakan ayat-ayat ini dan menekankan bahwa Yesus itu adalah rasul. Kenapa disebut Tuhan? Yesus itu adalah utusan biasa. Kenapa disebut anak Allah? Lalu di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3, di sana Yesus sendiri berdoa dan mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Allah yang esa, ya, yang satu-satunya Allah yang benar, dan mengakui Yesus Kristus yang engkau utus. Nah, ini kan jelas bahwa Yesus sendiri mengajarkan bahwa Allah itu satu dan benar, satu-satunya yang benar itu hanya Allah itu, dan Yesus adalah utusannya. Nah, berarti sesungguhnya antara Islam dan Kristen katanya itu tidak berbeda. Tidak ada ilah selain Allah dan Yesus Kristus utusan Allah. Nah, kemudian Paulus dituduh, ini Paulus yang telah memalsukan, maka Yesus jadi Tuhan. Ini mulai saya ya kira-kira 20 tahun yang lalu sampai sekarang, tema ini tidak pernah berubah. Itu yang terus-menerus diulang-ulang. Bahkan di ruang publik. Artinya bukan hanya di masjid, di televisi-televisi, di berita-berita orang yang mu'alaf, ya, dan disaksikan di mana-mana. Alkitab sendiri mengatakan Yesus itu rasul. Kenapa disebut Tuhan? Nah, ketika iman Kristen tidak menjelaskan ini konteksnya apa, ya jemaat kita jadi bingung. Lalu jadilah orang Kristen itu menjadi bulan-bulanan kritik, sementara kita tidak pernah menjelaskan itu di gereja kita. Kenapa? Ya karena gereja ini kan mewarisi sejarah konflik sebetulnya. Ketika orang Protestan mencari salah-salahnya Katolik, sesama Kristen mencari salahnya gereja-gereja lain. Akibatnya agenda kita untuk menyampaikan kabar baik ini keluar, terhenti. Itu yang pertama. Yang kedua, karena seringnya kita ini berada di zona nyaman, kita tidak tahu bagaimana kita menjelaskan ini kepada orang lain dalam bahasa yang mereka pahami. Nah, inilah kira-kira pergumulan pelayanan saya selama lebih dari 20 tahun ini. Saya memang menekuni ini. Dan saya mencari cara bagaimana supaya paling tidak kalau kamu tidak menerima, tidak mengimani, tapi ya jangan menyalahpahami, itu saja. Soal kemudian orang kemudian menjadi ngerti dan kemudian menerima Kristus, ya itu sudah bukan wewenang saya. Itu urusannya Roh Kudus, ya. Ya, yang pertama apa yang perlu diluruskan? Bahkan di dalam dialog-dialog antar umat beragama yang difasilitasi pemerintah, di mana ini menjadi tema. Jadi artinya agama lain itu diukur dari ukurannya mereka, ini salah. Sering saya sampaikan. Nah, di kalangan Kristen ketika saya menyampaikan ini, ada yang mulai ngerem saya. Bahwa memang tidak usah ngomong itu, ngomong aja yang sesama Kristen yang ke dalam. Loh, bagaimana saya harus ngomongin di sesama Kristen, disalahpahami orang kok. Ya tetap ngomong aja saya. Nah, yang pertama diluruskan apa? Pertama gini, Yahudi, Kristen, dan Islam itu punya sejarah masing-masing. Bahkan Hindu, Buddha, Yahudi, Kristen, Islam itu punya sejarah masing-masing. Dan peristilaan itu muncul ya tentu dimaknai menurut sejarah yang bersangkutan. Contohnya soal rasul. Soal nabi, soal rasul. Dalam iman Kristen, Yesus itu Kristus. Yesus itu yang diurapi sebagai Raja Mesias.
Mesias atau Kristus dalam bahasa Yunani itu memiliki 3 matra, 3 dimensi, 3 makna. Yang pertama, nabi, imam, raja. Ini satu sosoknya dalam sosok Yesus Kristus putra Allah. Nabi, imam, raja. Nah, pengertian nabi, pengertian imam, pengertian raja itu tentu berbeda antara Islam, Kristen, dan Yahudi. Ketika orang Islam mengatakan Yesus adalah Imam Mahdi, nah itu tidak sama dengan imam besar yang kita baca. Nah, pengertian seperti ini harus clear. Dalam Islam apa misalnya? Yesus itu memang diakui akan datang pada akhir zaman sebagai Imam Mahdi. Imam itu ya yang ada di depan. Mahdi itu pemberi petunjuk. Jadi setinggi apapun kedudukannya hanya pemberi petunjuk. Nah, sementara imam besar dalam konteks Alkitab itu Kohen Hagadol. Apa artinya? Imam besar itu seorang yang dipilih Allah mewakili umat untuk memohonkan pengampunan dosa. Itu artinya imam besar. Imam besar itu dulu haknya keturunan Harun, yaitu imamat Lewi. Makanya orang Lewi itu saudara-saudara, ketika 12 suku Israel yang lain itu menerima tanah-tanah pusaka, Lewi tidak dapat. Lewi itu karena imam bagi semua suku ini. Tetapi Lewi menerima persembahan persepuluhan dari suku-suku yang lain karena mewakili suku-suku ini dalam konteks memohonkan pengampunan kepada Allah. Dan dulu ketika Bait Allah masih ada, itu terutama pada saat perayaan Yom Kippur, perayaan penebusan dosa setiap tahun sekali. Maka imam besar itu mewakili 12 suku ini. Ini yang disebut Kohen Hagadol. Lah 12 suku ini sendiri ya, baik itu Simeon, Naftali, Isakar, Yehuda, itu mewakilkan dirinya kepada seorang Seliyah. Seliyah itu utusan. Inilah rasul dalam iman Kristen. Nah, Yesus itu rasul sekaligus imam besar perjanjian baru. Kalau imam besar perjanjian lama itu mewakili 12 suku. Artinya suku fisiknya bangsa Israel. Itulah sebabnya kenapa murid Yesus jumlahnya 12. Kenapa enggak ditambah 1 aja 13 atau 14? Karena gereja adalah Israel yang baru. Gereja adalah penggenapan dari 12 suku ini. Ketika Yudas pun jatuh dalam pengkhianatan terhadap Yesus, diganti sama Matias. Kenapa 11 saja yang penting efektif jalan semua? Daripada 12 enggak jalan, 11 saja lah enggak apa-apa. Enggak ada seperti itu. Tetap harus diganti 12 angkanya supaya genap. Karena ini polanya tidak berubah. Dia di bawahnya 12 suku itu, Tuhan masih memilih lagi, ya, memilih orang-orang yang cakap untuk melakukan pelayanan, namanya seknim. Seknim itu diterjemahkan dengan tua-tua kalau di dalam bahasa Ibrani. Nah, orang-orang ini disebut utusan pula selain 12, jumlahnya 70. Cocokkan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ketika Musa menerima 10 perintah Tuhan di Sinai, 70 orang yang adalah tua-tua Israel itu Tuhan izinkan untuk mendampingi Musa meskipun dia nunggu. Ya kan? Yesus juga seperti itu, selain 12 murid dalam Lukas pasal 10 ada 70 murid. Itulah maknanya rasul bagi iman Kristen. Jadi Yesus itu sang rasul, fungsinya sebagai imam besar, mewakili 12 suku, asistennya 70 orang, kira-kira seperti itu loh. Nah, kalau di sinagog itu namanya Saliyah Hasibur. Jadi yang disebut utusan kongregasi, utusan jemaat. Jemaat siapa? Jemaah Israel, ya, Kahal Adonai untuk penebusan dosa.
Jadi tidak ada hubungannya dengan rasul definisi Islam. Lah kalau ngomong begini masa saya salah? Begitu saya ngomong iman saya kok, yang salah paham siapa dulu kan gitu kan? Lah kamu yang mendefinisikan rasul menurut kepentingan Islam, apa itu? Rasul adalah seorang yang menerima wahyu Allah dan wajib menyampaikannya kepada umat. Nabi adalah seorang yang menerima wahyu Allah tapi tidak wajib menyampaikannya kepada umat. Nah definisi ini definisi Islam yang tidak berlaku bagi orang Kristen. Karena Islam adanya 600 tahun setelah Kristen. Masa yang baru memaksa yang lama terus disuruh berubah semua kan ya tidak mungkin. Namanya dialog itu harus dibangun di atas kejujuran, agree and disagreement, setuju dalam ketidaksetujuan. Jadi kalau dikatakan Yesus kan rasul, ya rasul maknanya apa dulu? Bukan rasul yang tadi menerima wahyu Allah dan wajib menyampaikannya, itu kan rasulmu, tidak sama dengan di sini. Nah terus kedua, saya itu sering dikritik juga di kalangan teman-teman Kristen. Kenapa Pak Bambang kalau ceramah-ceramah tetap menyebut nabi untuk Muhammad? Itu salahnya di mana? Memang itu nabinya Islam kok. Anda menyebut Siddhartha Gautama dengan Buddha, kenapa tidak ada riskan sama sekali? Buddha itu artinya orang yang tercerahkan, menerima apa semacam wahyu gitu loh dari yang maha kuasa di bawah pohon Budi. Makanya diangkat jadi Buddha. Apakah Budanya mereka sama dengan Kristus kita kan enggak sama. Jadi ketika saya mengatakan Muhammad sebagai nabi, itu nabinya Islam bukan nabi saya. Itu adalah sopan santun pergaulan. Karena apa? Saya tidak tetap kehilangan respek terhadap saudara saya yang muslim. Tapi sekaligus dengan kedekatan ini saya membangun komunikasi. Rasulmu bukan rasulku, nabimu bukan nabiku. Gitu loh. Ini dialog ala Indonesia, tidak perlu kita dengan semangat membenci, semangat menyerang, tidak perlu. Ini semangat dialog. Terus saya katakan, jadi Yesus itu rasul Pak, ya rasul, tapi maknanya ini tadi loh. Makanya pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Lalu Yesus ditempatkan lebih tinggi daripada Musa dalam iman Kristen. Padahal bagi orang Yahudi Musa yang tertinggi. Nah dalam trialog dengan Yahudi biasanya orang Kristen harus mengatakan, kenapa Yesus ditempatkan lebih daripada Musa? Terus saya tanya, kalau Mesias nanti datang, kan mereka belum percaya kalau Yesus itu Mesias. Kalau menurut pikiran Yahudi, kalau Mesias nanti datang, kedudukannya lebih tinggi Musa atau Mesias? Lebih tinggi Mesias, nah itu Kristen. Karena kami sudah percaya Mesias sudah datang, ya otomatis Mesias lebih tinggi daripada Musa. Gitu loh cara dialognya. Saya katakan, ya dalam konteks ini, Musa itu diibaratkan dia setia pada rumah Israel. Tapi ahli bangunannya lebih tinggi daripada rumah yang dibangunnya. Dan ahli bangunan itu sendiri adalah Allah. Itu penegasan bahwa Sang Mesias itu menjadi juru bicara Allah, ya, sekaligus dia mewakili 12 suku Israel dibantu 70 rasul-rasul yang lain tadi dalam rangka merealisasikan keselamatan ilahi. Jadi Kristen itu selalu kontinuitas dengan sejarah yang dibangun. Bahwa Islam kemudian memiliki pandangan yang berbeda yaitu urusan lain. Kita menghormati sekalipun kita tidak bersetuju. Tapi yang tidak boleh dilakukan, jangan mengukur iman saya dari ukuranmu. Jadi selalu mengatakan Yesus itu rasul. Makna rasul apa dulu? Nah ini harus dijelaskan, clear, harus clear. Kalau tidak itu terus-menerus diulang-ulang sampai anak cucu kita nanti. Nah saudara-saudara itu yang pertama. Yang kedua, tadi imam, nabi, raja. Itu posisi imam. Karena imam besar itu mewakili umat yang jumlahnya 12, ya, dan kemudian 70 tua-tua yang dari iman Kristen, 70 murid. Maka Kristus adalah imam besar perjanjian baru sekaligus saliyah. Saliyah itulah yang diterjemahkan dengan utusan. Ketika itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani apostolos, diterjemahkan dalam bahasa Arab rasul, dari kata arsala, mengirim, mengutus, ya. Makanya tulisan namanya risalah, itu kan gitu kan.
Rasul itu adalah utusan, ini terjemahan dari Saliyah. Beda dengan Rasul Islam tadi. Ya tadi pagi saya sampaikan. Imamat pasal 11 itu bukan halal haram versi Islam. Itu adalah tahir dan tidak tahir dalam konteks peribadatan Yahudi. Jadi kita tidak boleh mengukur orang lain dari ukuran kita. Saya itu punya channel YouTube. Bapak Ibu Saudara bisa hubungi Bambang Nursena channel ya. Itu channel yang menurut beberapa teman itu channel yang dianggap kurang berani. Karena saya tidak pernah maki-maki agama lain, tidak pernah ngeritik-ngeritik apa nabinya orang lain, tapi saya selalu menyampaikan ini bahwa ukuranmu jangan diukurkan ke kami, karena itu bukan kami. Makanya orang mengatakan Nabi Muhammad nabi terakhir. Ya bagi orang Islam. Tapi sambil saya ajar, saya mengedukasi. Dalam sejarah yang terakhir ini banyak. Abad kedua sudah muncul seorang nabi bukan Israel ini, namanya Nabi Mani. Agamanya namanya din itu adalah agama. Dinna bahasa Aramaik menjadi bahasa Arab din. Nama agamanya Dinna Nuhra, agama terang. Pembawanya namanya Mani, Manius kalau orang Yunani menyebut. Bahasa kitab sucinya bahasa Aramaik. Di abad kedua itu muncul pada saat kekaisaran Persia, namanya Kaisar Sapur. Nah di situ kemudian dia mengatakan saya ini adalah kut mata nebiye, puncak segala nabi. Saya sekaligus adalah kut mata deslihe, puncak segala rasul, penutup nabi, penutup rasul, mulai dari Adam sampai Yesus. Dan sayalah Parakletos yang dijanjikan Yesus. Itu abad kedua. Jadi kalau Islam menyebut Muhammad, Nabi Muhammad adalah kataman nabiyin, nabi terakhir. Mani juga mengatakan nabi terakhir, itu abad kedua. Ini sekedar perbandingan, saya bilang gitu. Kemudian lagi ya, Joseph Smith adalah nabi terakhir bagi orang Mormon. Anda lihat itu namanya Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Nah itu juga terakhir. Nah kalau yang terakhir terus ukurannya sopo. Ya toh? Ini nabi terakhir loh Pak. Iya terakhir Mormon. Nabi Muhammad abad ke-7 ini abad ke-19 paling geras ini. Ya toh? Nah apakah Anda rela diukur dari ukurannya Mormon? Lah yang terakhir ya Joseph Smith lah Mas. Oh Joseph Smith abad 16, Nabi Muhammad abad ke-7 kok. Loh tapi itu kan, lah ya tapi sebelum kamu teruskan, nanti ketika kamu ngomong juga saya bilang, tapi itu kan gitu kan ukuranmu kan. Nah coba, kalau dialog seperti ini, apa kita melakukan penistaan agama? Apanya dinistai? Tidak ada penistaan kan, tapi kita tidak kehilangan jati diri iman kita. Ketika kita bicara seperti ini, mana? Siapa yang dinodai? Memang nyatanya Joseph Smith adalah nabi terakhir bagi orang Mormon? Memang nyatanya Mani adalah nabi terakhir bagi orang Manikianisme. Tapi ketika orang Islam mengatakan Muhammad adalah nabi terakhir, kita harus menghormati. Tapi itu bukan nabi kita. Gitu loh saudara-saudara. Ini dialog yang jujur. Kemudian kita juga tidak kehilangan kesaksian kita untuk menyatakan kebenaran. Jadi biasanya seperti itu ketika orang mengatakan, kalau benar Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan. Kenapa orang Yahudi menolak? Kan gitu kan biasanya. Ini kan konteksnya ketika banyak orang Kristen pergi ke Israel, pulang kemudian jadi ke Yahudi-Yahudian, lebih Yahudi ketimbang orang Yahudi. Tidak lagi mau ngomong Yesus Kristus, karena itu dianggap budaya barat. Kita harus ngomong Yeshua HaMasiah. Kan gitu kan? Kita ini punya penyakit yang sama dengan tetangga sebelah. Mereka ke Arab-Araban, kita ke Yahudi-Yahudian. Benar apa tidak? Padahal tidak seperti itu. Kristus itu adalah Tuhan segala bangsa. Di mata Kristus itu tidak ada bedanya. Kita mau ngomong Bisem Yeshua HaMasiah,
Bismi Yesu Almasih, Fongcu Yesu Tekmi ing asmane Gusti Yesus. Tidak ada masalah, itu sama di depan Tuhan. Tidak ada bedanya. Nah, kalau Ibrani kan lebih rohani Pak, bukan lebih rohani, lebih historis ya. Artinya akar kita memang itu. Tetapi bukan berarti derajatnya kalau Anda ngomong bahasa Jawa lebih rendah daripada bahasa Ibrani, tidak. Kristus itu sudah membebaskan kita dari sekat-sekat primordial termasuk suku dan bahasa. Kenapa kita kembali lagi ke sana? Selanjutnya kita mesti membangun dialog yang baik. Dialog itu tidak perlu mengumat, dialog tidak perlu menghina, bersaksi tanpa melukai, ya, aman secara hukum, ramah secara budaya, tapi tidak kehilangan ketajaman dalam bersaksi. Ini yang dipentingkan bagi kita. Lalu saudara-saudara, dulu ketika kita mengatakan apa buktinya Allah Tritunggal itu ada dalam Alkitab. Kan sering dikatakan, dan sekarang gerakan seperti ini tidak hanya terjadi di luar iman Kristen. Di kalangan Kristen ini sudah mulai ada yang sekarang menghujat-hujat Allah Tritunggal. Sekarang ini. Alasannya sepele. Di mana Tritunggal ada dalam Alkitab? Ini sebetulnya orang sedang minder wardahait komplek, sering mendengarkan berita dari luar, akarnya tidak kuat tertancap dari dalam. Maka sering saya ditanya, kita kenapa harus ngomong Tritunggal? Tritunggal enggak ada di dalam Alkitab. Terus saya jawab, apakah ilmu tauhid juga ada di dalam Al-Quran? Judul tauhid itu enggak dalam Al-Quran sekarang? Enggak ada. Itu yang menamakan juga para teolog. Ya misalnya teolog Islam menamakan prinsip tentang keesaan Allah itu namanya tauhid. Ilmu tauhid monoteism. Itu enggak ada dalam Al-Quran istilah itu. Judulnya enggak ada kamu persoalkan. Tapi isinya kamu gagal paham kan itu kan. Lah kalau ditanya Trinitas judulnya enggak ada tapi isinya ada. Sama dengan tauhid judulnya juga enggak ada, tapi isinya ada kan itu kan. Brahman Widya itu ilmu teologi dalam Hindu. Ada enggak dalam Veda? Enggak ada. Lah kenapa judul yang kamu persoalkan? Bahwa di dalam Alkitab ini sering dalam bahasa populer saya sampaikan. Anda baca kitab Taurat mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Supaya lebih keren ke Yahudi-Yahudian. Sefer Bereshit, Sefer Elishemot, Sefer Wayikra, Sefer Bemidbar, Sefer Elehadivarim. Buka ayat pertama pasal pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi itu belum berbentuk, kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Bukankah ini Tritunggal? Elohim, Ruah Elohim dan Dafar Elohim. Bereshit bara Elohim et dasamayim ve'et sa'aret. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Elohim. Wiruah wiha'aret dan bumi itu hayyetah masih dalam proses tohu wa bohu. Belum berbentuk dan kosong. Wahosek dan kegelapan, gelap gulita. Alfene menutupi samudera raya Tehom. Wiruah Elohim lah, roh Allah. Merah kefet alfini hamayim. Melayang-layang di atas permukaan air. Wa yomer Elohim yehior wa yehior. Jadilah terang maka terang itu jadi. Allah, roh Allah, firman Allah. Tritunggal. Lalu apa orang Yahudi memahami Tritunggal? Itu bukan urusan saya. Yahudi memahami Tritunggal atau bukan itu enggak ngaruh. Kita sama-sama punya kitabnya kok. Lah justru yang menarik ketika orang menyerang kita seperti itu saya tanya. Yahudi sama Kristen itu berpisah 2000 tahun kok kitabnya masih sama ayo. Saya memberi kuliah di beberapa perguruan tinggi Islam. Lalu saya buka ceramah saya itu dengan menampilkan gambar ketika Paus Yohanes Paulus II mengunjungi Museum Israel tahun 2000. Terus saya bilang itu di Yayan Sunan Kalijaga. Pak kok ngawali dengan gambar Pak? Ya gambar, lihat dulu gambarnya. Ini gambarnya siapa? Oh ini John Paul kedua, the second.
Yang di sampingnya memakai jubah hitam, salibnya besar, ortodoks, ini gereja ortodoks. Ini yang jelas Paus sama gereja ortodoks imannya kan sama kan? Sama-sama percaya Tuhan Yesus, sama-sama percaya Tritunggal. Yang di sampingnya siapa ini? Kepala Rabi Yerusalem. Yang di sampingnya lagi Perdana Menteri Israel. Yang di sampingnya lagi kepala lembaga Museum Yad Vashem, Holocaust. Ini Yahudi, yang di sini dua ini Kristen, Katolik dan Ortodok. Protestan nggak ada wakilnya karena Protestan minoritas di sana kan. Wakil Katolik sama Ortodok ini. Pertanyaannya, terlepas daripada teologinya Ortodok sama Katolik berbeda, dua-duanya percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah Allah yang esa. Lah Yahudi ini percaya apa enggak dengan Yesus? Enggak percaya. Yang dibaca itu kitab apa itu? Jadi beberapa kelompok ini datang ke Museum Israel itu yang dilihat Alkitab Perjanjian Lama tentunya. Terus kemudian dari perwakilan Israel disaksikan oleh Perdana Menteri ini, kemudian Rabi Yahudi, kemudian Patriark Gereja Ortodok Yunani, dia lihat. Ini adalah kitab Taurat yang disimpan usianya ribuan tahun yang ada di perpustakaan Museum Israel. Katolik sama Ortodok tentu menafsirkan kata kita dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sebagai Tritunggal. Tapi si Rabi Yahudi tidak percaya dengan itu. Apakah ayat Alkitabnya berubah? Tidak, ini bukti. Bahwa kemudian setelah itu Paus kunjungan terlama di Israel ketika dia menyisipkan doa-doa yang ditulisnya di dalam bahasa Itali, terus kemudian disisipkan di tembok-tembok ratapan, di celah-celah tembok ratapan. Itu bagi orang Yahudi sesuatu yang baru mereka lihat. Ini pemimpin besar umat Kristiani menyisipkan doa perdamaian di tembok ratapan yang paling sakral bagi orang Yahudi. Karena sisa bait Allah satu-satunya yang masih ada sampai sekarang adalah tembok ratapan. Dan kata tembok ratapan itu yang kasih nama orang Kristen Arab itu. Haitun al-Mubaka. Karena dia lihat orang Yahudi kenapa selalu meratap di situ. Sementara orang Yahudi menyebutnya sebagai Hakotel Hama'arifi, tembok barat. Karena itu satu-satunya tembok yang tersisa dari bait Allah. Sebagai seorang pemimpin Kristen, Paus menyisipkan doa itu. Kemudian dia ditanya oleh salah seorang pejabat pemerintah Israel. Apa yang Anda doakan Bapak di sini? Saya berdoa bagi umat Kristen yang masih salah paham tentang Yudaisme. Betapa kuatnya perasaan antisemitisme di kalangan orang-orang Kristen. Dan atas nama umat Kristen, saya memohonkan maaf apabila pada masa lalu sejarah pernah berlaku tidak adil kepada umat perjanjian. Di situ Paulus menegaskan di tengah-tengah orang Yahudi, Paus menegaskan di tengah-tengah kebencian orang Yahudi terhadap orang Kristen Barat, menegaskan bahwa ini umat perjanjian, kontrak dengan Gusti Allah. Ini kan luar biasa. Habis itu dia menegaskan dalam pidatonya, memisahkan sejarah kekristenan dari keyahudian sama dengan menempuh jalan sesat Markion yang memisahkan Allah perjanjian baru dari Allah perjanjian lama. Berita seperti ini sekarang terus menerus saya dengungkan supaya apa? Di tengah-tengah orang yang sekarang lagi tren di Indonesia, mulai mengadu antara Yahudi dan Kristen. Saya bisa menemukan jawaban. Saya takut kalau orang Kristen karena dikritik terus menerus, nanti jadi anti Yahudi, Anda juga salah. Karena bagaimanapun juga, perjanjian Abraham dengan bangsa Israel itu tercatat dalam Alkitab. Kalau kita menyangkal itu sama dengan kita menyangkal iman kita tentang pemilihan sebuah bangsa yang nanti melahirkan Sang Mesias. Kita tidak boleh melakukan antisemitisme. Tetapi kita juga tidak boleh ketika Kristus ditempatkan hanya sebagai salah seorang Yahudi dari banyak orang Yahudi yang lain. Kita tidak
salah mengabarkan iman kita seperti saya katakan tadi. Kenapa Yesus ditempatkan setelah Musa? Itu yang tidak bisa kami terima bagi orang Yahudi. Bagi kami Musa adalah yang terbesar. Jawaban saya, apakah Anda percaya Mesias akan datang? Iya. Menurut kamu apakah Mesias itu lebih tinggi daripada Musa? Mesias lebih tinggi daripada Musa. Karena kami percaya Yesus adalah Mesias, maka kami sekarang mengatakan Yesus lebih tinggi daripada Musa. Tapi sorry, ini iman kita berbeda dalam hal ini. Tapi dalam hal yang lain kita sama. Gitu loh saudara-saudara. Jadi dialog itu tidak perlu kehilangan semangat persahabatan, menghormati perbedaan, tapi juga tidak kehilangan jati diri. Satu hal yang menarik lagi. Biasanya, ini kan orang semakin penasaran kan. Tadi Pak Heru cerita ada anggota jemaat sini yang kemudian meninggalkan iman Kristen ya. Tetapi tentu itu yang dibaca tulisan-tulisan para rabi dan itu rabi-rabi modern. Rabinik itu. Kalau guyonan sama orang-orang Kristen Jawa. Kowe iki wong Jawa aja kemrabi, rabi yo dhewe iso. Nyapa melok-melok rabi saya bilang. Itu guyonan. Padahal sekaligus saya menekan, Yesus itu juga rabi. Kalau dia tidak rabi bagaimana dia bisa membaca teks-teks suci di sinagog? Ya kan? Tapi artinya yang mau saya katakan, kamu ngerti enggak istilah rabi itu? Kamu ngerti enggak teologi Yahudi? Jangan kita ini kemeroh. What is the meaning of kemeroh? Hanya orang Blitar yang tahu ini kan. Nah ini saya sampaikan. Terus biasanya mengkritik kekristenan. Kekristenan itu dibangun di atas dasar yang salah. Kami tidak pernah membayangkan pertama, Tritunggal itu ada dalam Alkitab. Lalu biasanya dia mengatakan, coba baca di Kejadian pasal 126. Kristennya kan gitu kan. Berfirmanlah Tuhan, wa yomer Elohim, berfirmanlah Allah, na'aseh, baiklah kita jadikan, dari kata asah, na'aseh Adam besalminu, menurut gambar kita jamak. Biasanya sama orang Kristen diartikan ini Tritunggal. Yahudinya jawab, bukan, itu bukan Tritunggal. Lalu Tuhan berdialog sama siapa? Sidang ilahi. Ya, ini saya perkenalkan tafsiran orang Yahudi ini, sidang ilahi. Jadi Tuhan itu mendeklar rencananya kepada para malaikat. Biasanya argumentasi Kristen mengatakan begini, masa Tuhan mau menciptakan dunia ngajak-ngajak malaikat? Kan sama pangkatnya berarti Tuhan sama malaikat. Gitu kira-kira. Tapi kalau kita lihat argumentasi Yahudi juga menarik. Makanya saya tidak menyerang. Saya bilang gini, ayat 26. Marilah kita jadikan atau baiklah kita jadikan Adam manusia itu bisalminu menurut gambar, kidemutinu dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa kita. Kita di sini kan jamak. Tapi kemudian ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu, di situ kata-kata bara, menciptakan. Menciptakan dengan menjadikan apa bedanya? Menjadikan itu dari bahan yang sudah ada. Misalnya kayu jadi meja itu menjadikan. Asah, mit atau mik. Ya. Tapi kalau create, bara, itu membuat dari tidak ada menjadi ada. Contohnya, tidak ada seorang manusia pun di muka bumi ini yang bisa ngecat Lombok dadi abang. Ya toh? Yang bisa membuat Lombok jadi sambal dicampur terasi, campur tomat, jenenge sambal bajak enak tenan. Benar apa tidak? Itu artinya apa? Artinya membuat dari bahan yang sudah ada. Di dunia itu tidak ada orang bisa ngecat Lombok jadi merah. Hanya Tuhan itulah mencipta. Masir dari gunung, apa itu produknya alam, dari Tuhan langsung. Tapi kalau semen itu produknya pabrik. Disitulah penciptaan dari tidak ada menjadi ada itu hanya Allah yang bisa lakukan. Nah, terus orang Yahudinya jawab begini biasanya. Ayat 26 itu Tuhan tidak mencipta bersama malaikat karena itu Tuhan ngomongnya sama malaikat katanya.
Tapi yang menciptakan hanya Allah sendiri di ayat 27. Ayat 26 itu Tuhan hanya mendeklarasikan rencananya. Saksikan. Baiklah kita buat, artinya aku dan kalian. Manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu katanya Yahudi. Tafsir Yahudi yang populer sekarang lah. Sidang ilahi. Tuhan itu ngajak diskusi sama malaikat. Sama sidang ilahi. Tapi ketika mencipta, Tuhan lakukan sendiri menciptanya. Ayat 27. Saya juga tidak menyangkal itu. Secara gramatika, secara bahasa tidak ada yang salah. Memang kata na'asyah kita membuat itu tidak harus diartikan bahwa malaikat diajak menciptakan, tidak. Tapi saya ajak ngomong dan ngomongnya mungkin gak terduga-duga bagi orang yang kadang-kadang terlalu tekstual membaca. Terus saya pertanyaannya gini, bicara Tritunggal itu, sambil guyon-guyon saya ngomongnya, ini kalau di lingkungan Kristen, lingkungan kejawen, lingkungan teman-teman lintas agama saya biasa gitu, guyon-guyon. Orang yang ngerti rahasia Allah Tritunggal itu sakjane wong terpilih, Mas. Lek ora terpilih iki wangel, utekmu ora tekan, saya bilang. Lah kok bisa, Pak? Ini cerita nih. Marilah kita buat. Tuhan itu ngomongnya karo sopo. Kalau menurut Yahudi, Pak, ini kan banyak orang-orang sudah mengenal dari medsos itu, dari tafsiran-tafsiran Sefaria itu. Sefaria itu satu web yang khusus untuk menyampaikan sumber-sumber Yahudi. Dan kalau dulu 20 tahun yang lalu saya itu harus cari bukunya itu di Sydney, di Israel. Sekarang Anda bisa klik Sefaria. Dokumen apa itu? Buat Ibrani, Inggris muncul bersama. Kurang apa sekarang ini? Dunia medsos ini merupakan pukulan telak bagi orang-orang yang tidak membaca. Karena apa? Dia akan diombang-ambingkan oleh berbagai informasi yang begitu mudah didapat. Terus saya bilang, Tuhan mendeklar rencananya menciptakan manusia dengan malaikat. Betul, Pak? Nah sekarang mundur dulu. Mundur gimana, Pak? Sebelum Tuhan menciptakan malaikat, terus Tuhan diskusi karo sopo. Saya bilang, bingung dia. Ya, sebelum jagat semesta ini ada, terus Tuhan itu diskusi sama siapa? Malaikatnya rung enek. Itu malaikat kan diandaikan diciptakan duluan. Karena di kitab Ayub dikatakan bintang-bintang fajar bersorak-sorai. Berarti malaikat diciptakan lebih dulu. Terus katakanlah kalau tafsiran rabbinik Yahudi itu kita terima. Tuhan ngajak diskusi sama malaikat. Baiklah kita. Nah sekarang mundur dulu. Ini andaikan malaikat belum diciptakan. Terus Tuhan diskusi karo sopo. Ya enggak ada, Pak. Berarti Tuhan kesepian. Ora enek koncone. Saya ngomong begini sama orang-orang kebatinan di sana, Purwokerto. Apa itu kongres kebatinan itu saya diundang. Malam itu kalau ngomong orang kebatinan itu di atas jam 1 malam. Naliko orang suarane kutu-kutu walangatogo. Jadi enek krik ilmune batal. Artinya apa? Itu serius betul itu dihayati ya. Terus saya katakan, sadurunge jagat gumelar iki ono. Sing ono apa saiki? Ya Gusti Allah, Pak. Nah, lha Gusti Allah enek berarti sakderenge Gusti Allah ndak ada apa-apa ya? Ndak ada. Terus apa ya enek iki apa? Sadurunge enek iki apa? Awang uwung, Pak. Awang uwung iki apa? Ah wong Kristen ndak ngerti awang uwung. Kalau Pak Heru pasti ngerti. Awang uwung ya ini, Pak. Awang uwung ini. Ini ndak ada ya? Ndak ada, Pak. Masa enggak ada? Ketika ada angin berdesir, itu ada buktinya. Loh ini kan kosong, Pak. Kosong di mata kita yang tidak kelihatan. Di mata orang yang kelihatan mungkin ada. Apa? Desir angin itu kan gerak. Lah angin itu ada apa enggak? Ada, tapi enggak kelihatan itu. Lah Gusti Allah enek apa? Enek, Pak. Terus bentuknya kayak apa? Takono Gusti Allah angine ra iso nebak kok. Ya toh? Angin aja kamu nggak bisa lihat apalagi golek Gusti Allah. Berarti apa? Cara kamu memikirkan Tuhan itu metodemu salah, Mas. Tuhan itu metafisik. Di balik yang fisik tidak ada dalam konteks bahasa kamu sehari-hari. Lah Tritunggal itu bicara tentang yang bukan fisik tadi. Sadurunge jagat iku ana sing ana apa? Ora ana apa-apa, Pak.
Wis ulang ngono maneh. Sadurunge samubarang kabeh iku ana, ora ana apa-apa saking pusingnya kejaba saka sing kandha. Karena bolak-balik sing ngomong ya dhek kuwi, sadurunge jagat kabeh iki ana, ora ana apa-apa kejaba sing kandha. Sadurunge jagat kabeh iku ana, ora ana apa-apa kejaba sing kandha. Susuwi gendeng kowe. Wong Gusti Allah kok pikirkan dengan cara yang salah. Maka Tritunggal itu bicara tentang apa? Bayangkan sebelum alam semesta ini ada. Jangan setelah alam ada ini kan normal sudah kan. Nah, saya tunjukkan angin ini ada apa enggak ada. Mana foto nenangin kan jadi foto. Loh angin saja tidak bisa kamu foto apalagi Tuhan kok foto. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tapi anak tunggal yang di pangkuan Bapa dialah yang menyatakannya. Tuhan menyatakan diri dengan firman-Nya yang datang ke dunia menjadi manusia. Ketika saya mengatakan sadurunge jagat iki ana ora ana apa-apa kejaba sapa sing kandha, itu kan logika yang bermain kan? Ketika logika kita yang bermain berarti apa? Itu pewahyuan umum. Pewahyuan umum itu apa? Langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya, hari meneruskan berita kepada hari dan seterusnya. Itu orang bisa mengenal Allah dari alam semesta ini. Itu pewahyuan umum. Tapi karena manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka rusak. Penyimpulannya bisa rusak, buktinya tadi. Kamu meragukan Tuhan yang Tritunggal adanya. Tapi kamu tidak meragukan angin. Padahal sama-sama tidak bisa dilihat matanya. Berarti apa? Bukan mata telanjang kita ini yang menyimpulkan Tuhan itu ada atau tidak. Tapi mata batinmu, kepekaan rohanimu. Jikalau engkau mengatakan Tuhan tidak ada di sini. Tapi jika engkau mengatakan Tuhan hadir di sini, Tuhan hadir bersama orang yang memanggilnya. Dan Tuhan tidak akan pernah dunia ini penuh karena kehadirannya. Karena apa? Tuhan hadir di mana-mana. Amin. Allah itu memenuhi segala sesuatu. Orang Yahudi menyebut itu Ein Sof. Ein itu artinya tidak, Sof itu tidak terbatas. Jadi itu gambaran tentang Tuhan sebelum alam semesta ini ada itu Ein Sof. Tritunggal itu wilayah Ein Sof. Gitu loh. Jadi sekarang, terus Yesus Pak. Nah, kita baca sekarang. Yohanes pasal 17 yang tadi sering disalahpahami Zakir Naik itu. Ayat 1 sampai dengan ayat 4. Demikian kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata. Yesus yang berkata ini siapa? Kemanusiaannya ketika datang ke dunia, ya kan? Tapi Yesus sebelum datang ke dunia, Yesus sudah ada apa? Belum, sudah sebagai apa? Sebagai firman Allah. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh firman Allah tadi. Dan tanpa dia, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Yesus sebagai firman itu sudah ada sebelum kedatangannya ke dunia. Ketika Kiai Ibrahim Tunggul Wulung, ini saya memberikan contoh ya Yahudi, ya kebatinan, ya Jawa Kristen supaya lengkap. Orang Kristen tidak minder nanti kalau berdialog dengan yang lain. Dia mau naik ke Gunung Kelut. Karena dia itu dulu namanya Demang Atmodirjo di wilayah Kediri. Dia terlibat membantu pemberontakan Pangeran Diponegoro karena harapannya Pangeran Diponegoro itu ratu adil yang ditunggu-tunggu membawa kemakmuran bagi bumi Jawa. Harapannya terlalu tinggi, ternyata Diponegoro kalah. Ketika pecah kongsi antara Diponegoro, Kiai Mojo dan Sentot Prawirodirjo. Sentot sudah nyerah, Kiai Mojo sudah nyerah, tinggal Diponegoro akhirnya nyerah. Tapi si Kiai ini, loh kok Ratu Adil kalah? Padahal sudah diberi restu oleh Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Kok ya kalah? Lalu dia refleksi diri. Karena dia orang Jawa yang tidak pernah membaca Alkitab, ya tentu dibimbing menurut keterbatasan pemahaman dia.
Dia naik ke Gunung Kelut karena menurut cerita lokal dari Babet Kediri, ya di situ ditunggu oleh Tunggul Wulung katanya. Dan tidak percaya ini tetap bisa masuk surga karena ini cerita rakyat itu loh ya. Naik ke sana, temu dengan seorang petapa perempuan yang akhirnya menjadi istrinya, namanya Endang Sampurnawati. Tuhan tidak boleh naik ke sini. Karena apa? Ini wilayah saya. Tuhan tidak boleh naik ke sini. Kecuali Tuhan bisa mengartikan apa yang ilmu saya. Apa itu pertanyaannya? Woh kemiri tiba saiki nanging iso dipanen dek wingi. Siapa dia? Buah kemiri jatuh hari ini tapi bisa dipanen kemarin. Sebelum pertanyaanmu saya jawab juga pertanyaan saya. Ratu adil rawuh mertamu, tamu mbagekake sing ditamoni sebiting tanpa sangu. Sopo? Ratu adil, raja keadilan. Ratu bahasa Jawa itu artinya raja, bukan ratu perempuan. Kalau ratu perempuan itu rani bahasa Jawa. Ya, ratu adil, raja keadilan, sang juru selamat datang bertamu. Tapi aneh, tamu mbagekake sing ditamoni. Tamu ini yang dianggap tamu ini menyilakan si tuan rumah. Tuan rumah tidak kenal dia karena sebiting tanpa sangu. Kok anehnya? Ini karena petunjuk Roh Kudus, Roh Suci. Dua-duanya menjawab itu adalah Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Lalu saling mengartikan apa yang dilihat dalam visi rohaninya. Ratu adil itu datang bertamu, datang ke dunia. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Tapi tidak ada orang yang mengenal dia karena apa? Dia datang dalam kepapaannya, datang dalam kemiskinannya, hina dina. Maka dia tidak dikenali karena sebiting tanpa sangu. Dia datang pada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Itu loh contoh dengan Alkitab. Oke, Yesus Kristus. Buah kemiri tiba saiki, buah kemiri jatuhnya hari ini, tapi bisa dipanen kemarin. Artinya apa? Nah sekarang nabi-nabi sebelum kedatangan Yesus ke dunia, apa enggak selamat? Selamat Pak. Dari mana? Dari sabda Allah yang sudah ada sebelum kedatangannya ke dunia. Bisa dipanen kemarin. Pertanyaan sing marai iki sapa Kiai Tunggul Wulung itu? Belum ada sistematik teologi yang dibaca, belum ada STT, belum ada sekolah teologi, belum ada. Kok ya bisa? Itu artinya Roh Kudus bisa membimbing langsung pengenalan orang. Apabila orang mencari, barang siapa mencari akan mendapat, mengetuk pintu akan dibukakan, yang meminta akan memberi, itu jaminan Tuhan. Dan Kiai Tunggul Wulung itu akhirnya bertapa di Gunung Kelut. Jangan mempertanyakan tapa karena waktu itu belum ada KKR. Ya kan? Kemudian dia turun dengan mendapatkan suara dari Tuhan. Kamu temui seorang hambaku di sana, di Mojowarno. Maka ketemulah dia dengan pendeta Jelesma. Akhirnya dibaptis oleh pendeta Jelesma dan dia menjadi kiai Kristen pekabar Injil di tanah Jawa. Ini yang diungkapkan Kiai Tunggul Wulung ini pernah saya sampaikan di GITJ, Gereja Kristen Injili Tanah Jawa. Tahun 2019 diadakan yang namanya Ambengan Agung Kiai Tunggul Wulung. Dari seluruh desa itu turun, bahkan diliput dunia internasional saat itu. Kekristenan punya jejak seperti Wali Songo di Islam. Ini yang terus-menerus kearifan lokal ini kita angkat supaya kita tidak minder. Ada Islam Nusantara, kita juga punya Kristen Nusantara. Kristen yang tidak perlu memaki-maki pihak lain, Kristen yang tidak perlu menyerang-nyerang, mengumpat pihak lain, tetapi dengan kapasitas keilmuan, kekayaan sejarahnya kita bisa memberkati, merahmati sebanyak mungkin orang tanpa mereka merasa tertuduh, tanpa mereka merasa terhakimi. Itulah praeksistensi Yesus sebelum datang ke dunia. Ini orang kebatinan lebih paham begini daripada para penyangkal Tritunggal itu yang tidak bisa ngerti satunya batu dengan satunya Tuhan itu bedanya apa. Ada orang ngomong ke saya, Pak, Tritunggal tidak valid. Kenapa?
Allah itu satu, tidak pernah ada hitungan. Loh, kamu ngomong Allah itu esa itu ya satu, artinya itu hitungan, itu bilangan juga. Coba, bahasa esa itu bahasa Dayak itu, bahasa Rote itu bahasa Nusantara asli. Asa, dua, telu, itu kan bahasa Dayak itu, bukan bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta ekam bukan esa, itu bahasa Indonesia itu asli. Itu juga bilangan. Orang itu gini loh, tahap-tahap ilmu. Ya. Pertama fisik. Fisik itu paling rendah. Saya bisa mengatakan ini persegi, ya. Alkitab ini. Semua mata kita melihat ruas ini, garis ini persegi. Itu bundar misalnya. Nah, drum itu bundar. Semua orang bisa melihat itu lingkaran. Itu fisik. Mata kita dengan mata setiap orang melihat ini bundar, ini persegi. Itu kebenaran tingkat paling rendah. Makanya ketika Anda memilih Tuhan ada apa tidak ada. Saya berikan contoh angin tadi. Orang tanya ke saya, Pak memang bisa sederhana lagi? Maksudnya apa? Tritunggal yang paling sederhananya bagaimana? Tubuh, jiwa, dan roh. Sederhana kan? Satu apa tiga? Satu Pak, sederhana kan? Sederhana Pak, tapi begitu kamu ngomong, roh itu terus gambaran seperti apa yang tidak sederhana lagi. Ya toh? Tubuh, jiwa, dan roh semua bisa membayangkan, itu satu, tapi tiga. Tapi menjadi tidak sederhana ketika diteruskan pertanyaannya. Terus roh itu bentuknya seperti apa Pak? Nah, itu tidak sederhana lagi, karena itu bukan wilayah fisik lagi kan. Setelah fisik namanya matesis. Matesis itu hitungan. 5 kali 5 sama dengan 25, gambaran apa itu? Bendanya mana? Kan enggak ada. 5 kali 5, itu Pak. 5 kali, ini simbol 5. Mal 5 itu. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Itu bendanya yang kelihatan. Karena masih terbatas. Jumlahan itu wijannya dionde-onde. Ayo sekarang, sederhana apa enggak? 1, 2, 3, wis ganti pangan nih, ganti pangan. Siji, loro, telu, papat, tuh wangil ngitungnya. Ini metasis. Nah itu sudah tidak bisa hitung. Bintang-bintang di langit jika engkau bisa menghitungnya. Hitungan. Matesis. Matematika aja membatasi otak kita. Yang terakhir metafisik. Di balik yang fisik. Makanya orang Jawa itu punya perumpamaan macam-macam. Ketika kita masih di alam nafsu katanya. Kudo ngerap ing pandengan. Kaya juaran digar ini kayak. Toh, nanti yang kedua. Golek ono tapake kuntul ngelayang. Enggak bisa. Ya toh, yang terakhir kusumo ajrah ing tawang. Bunga semerbak di angkasa tanpa pertolongan musim apapun. Itu kausa prima. Tuhan yang tidak disebabkan oleh yang lain karena Dia yang maha kekal. Maka Tuhan itu bukan sekedar ada, tapi maha ada. Karena Dia ada, Dia sudah ada, Dia akan datang. Itulah nama Tuhan yang disebut Wehu hayah, wehu hoveh, wehu yiye batif arah. Yang kemudian kita nyanyikan itu. Ya kan? Kados, kados, kados. Harus dipahami menurut alam pikiran. Wehu hayah, wehu yiye batif arah. Dia yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Bukan kados pundi, bukan. Itu maknanya gitu loh. Jadi bicara tentang Tuhan itu mesti sophisticated. Maka Tritunggal itu bukan sekedar bilangan. Saya bilang ada 3 tingkat monotisme. Tadi tingkat pemahaman. Yang gini-gini itu sebetulnya saya sistematik sendiri. Karena gimana caranya ngomong sama orang kayak begini supaya ngerti. Itu saya katakan 3 tingkat pemahaman. Pertama, monotisme matematika. Loh kok bisa Pak? Iso. Siji, loro, telu. Itu kan matematika toh. Oke. 1, 2, 3 Pak Gendut naik kuda. Itu kan 3, 1, 2, 3 artinya apa? Bilangan toh? Bilangan. Itu ayatnya di mana Pak? Ada ayatnya itu. Yakobus pasal 29. Kamu percaya hanya ada satu Allah? Itu baik.
Tapi setan-setan pendemit gendruwo jerangko ngeklek-ngeklek juga tahu soal itu. Jadi kowe lek mau ngomong Tuhan satu kowe padha karo demit. Hanya tahu kalau Tuhan itu satu. Mek gur ngono lho kok pamer-pamer nih. Tuhan itu satu sejak dulu. Tuhan itu satu demit ya roh. Setan juga tahu. Monoteisme tingkat awal, tingkat dasar ini harus dipertinggi. Namanya monoteisme etis. Monoteisme etis itu monoteisme Abraham. Ya toh? Tinggalkanlah negerimu. Kemana? Ke suatu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham sudah tahu ketika dia berangkat dari Ur menuju Haran, belum tahu. Kenapa Abraham taat? Karena monoteisme etis. Dia taat tanpa bertanya seperti tadi pagi. Hukim, taat, ora usah takon. Karena memang Tuhan menyuruh kita berangkat. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan Abraham. Sekalipun dia harus mengalami pergumulan dalam kehidupan, akhirnya sampai hari ini ketika orang Yahudi, orang selalu mengatakan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kita meneladani Allah yang dulu menyatakan diri kepada Abraham. Abraham itu masih monoteisme tingkat etis. Dia tidak tahu, tidak pernah mempertanyakan. Tapi orang lupa bahwa Abraham dijanjikan oleh Tuhan. Tuhannya berjanji bukan sekedar kamu akan masyhur, populer. Kamu akan menjadi bangsa yang besar, semua sudah digenapi. Yang terakhir itu jangan lupa. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Itulah yang disebut the messianic blessing. Lewat Kristus, maka seluruh dunia diberkati. Itulah ketika Yesus mengatakan, Abraham melihat hariku. Dan ia bersuka karena ia telah melihatnya. Hariku ini yang disebut Beyome Malka Mesiha. Hari-hari sang Raja Mesiah yang dilihat oleh Abraham. Seolah-olah di Firdaus Abraham melihat, inilah janji Tuhan kepadaku. Dalam Kejadian pasal 12 ayat 3, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Dan Abraham melihat ketika Yesus berkata, Abraham bersuka dia melihat hariku. Dan ia bersuka karena ia telah melihatnya. Tapi orang Yahudi karena tidak bisa ngukur ya Mesias itu seperti apa. Dia seperti tingkatannya orang yang tidak bisa menghitung jumlahnya wijen di sebuah onde-onde, tapi sudah merasa bisa menyangkal Tuhan. Ya toh, masih tingkat bilangan tadi, umurmu belum sampai 50 tahun. Bagaimana kamu bisa mengatakan seperti itu? Abraham sudah mati, nabi-nabi pun sudah mati. Dengan apa engkau menyamakan dirimu? Tetapi Yesus mengatakan, amin, amin, lego umin. Amin, amin, aku berkata kepadamu, prin Avram kinistai ego emi. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Aku telah ada sebagai apa? Sebagai sang Mesias. Dalam konteks inilah yang namanya monoteisme pewahyuan trinitaris. Itu, jadi saya ngomong begini itu pede sekali. Karena memang ini kebenaran. Saya tidak pernah merasa minder mengungkapkan ini. Terus kemudian dalam konteks melacak rahasia agung Tuhan itulah saya baca ayat ini. Yesus berkata ini. Lalu Bapa, Yesus tadi yang Yesus yang sebagai manusia ya, kemanusiaannya ya. Telah tiba saatnya permuliakan anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa ia mengenal engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Dalam konteks seperti inilah Yesus disebut utusan Allah, bukan utusan dalam makna seorang yang menerima wahyu Allah dan wajib menyampaikannya kepada umat. Lah sing gawe definisi ngene iki sapa? Tahun piro kan gitu kan? Ini kita enggak boleh kita membaca Alkitab dipahami menurut Quran abad ke-7 enggak boleh.
Itu bukan tidak boleh, tidak ilmiah itu. Karena apa? Ini kan konteksnya beda. Enggak sama dong, harus dipahami dengan agama lain. Ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ayat 5, oleh karena itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Inilah misteri Ein Sof tadi, Ein Sof yang tak terbatas. Yang tak terbatas itu di Yudaisme enggak dibahas. Pokoknya dia enggak terbatas. Setelah enggak terbatas itu supaya dia dikenal katanya, dia lalu mengeluarkan dari dirinya yang satu tadi Sefirot. Sefirot itu pengaliran, ini sebetulnya panteisme sebetulnya. Karena jarak antara Tuhan dengan ciptaan jadi tidak ada, ingat seperti kisahnya Siti Jenar. Manunggaling kawula Gusti, jumbuhing kawula Gusti. Dalam iman Kristen justru dalam Ein Sof ini dipahami bahwa Allah ini mengkomunikasikan dirinya sendiri bersama firman-Nya dan rohnya. Maka kata kita di Kejadian pasal 126 itu konteksnya harus dibaca Ein Sof seperti itu. Makanya pertanyaan saya guyonan, sadurunge Gusti Allah nyiptakne malaikat, terus Gusti Allah ngendikan karo sapa? Lah kalau Tuhan tidak punya teman berdialog, berarti Tuhan kesepian. Lalu ada teman-teman mengatakan, enggak Pak, Tuhan menciptakan manusia supaya dia dikenal. Supaya dia dikenal, berarti dia ingin dikenal. Terus yang kenal lu renek, makanya dia menciptakan. Kasih itu kan punya sasaran toh. Kasih yang mengasihi dan yang dikasih. Yang mengasihi siapa? Tuhan. Yang dikasihi siapa? Ciptaannya lah, ciptaannya rong enek. Terus yang di sasarannya? Berarti tidak ada, berarti Tuhan pernah kasihnya tidak sampai. Ayo sekarang. Kesepian itu menyiksa, makanya dalam kitab Kejadian tidak baik manusia diciptakan seorang diri. Maka diciptakan teman yang sepadan supaya ada dialog saling berbagi. Kalau Tuhan tentu tidak sama dengan manusia. Makanya Tritunggal itu mengungkap misteri Ein Sof sebelum dunia ini ada. Itu sudah ada Kristus. Kristus sebagai apa? Sebagai firman-Nya Bapa. Roh Kudus sebagai rohnya Bapa. Hanya bedanya kalau saya, roh saya dan pikiran saya tidak bisa dialog. Karena manusianya memiliki satu wujud dan satu pribadi. Tetapi Tuhan wujudnya yang satu, substansi yang satu, memiliki tiga pribadi. Tetapi pribadi ini bukan dibayangkan Gareng, Petruk, Bagong, Baris juga seperti itu. Itu Paulugi yang begitu. Iya toh? Gareng, Petruk, Bagong, Baris, ora podo ini saksi Yehova yang begini. Tritunggal itu bukan itu. Sedikit aja masuk di dogma, sedikit aja. Una substantia tres persona. Satu substansi, satu wujud. Wujudnya Gusti Allah ki mung siji. Dalam tiga persona itu pribadi. Tapi pribadi itu bukan pribadinya Pak Heru, pribadinya Pak Bambang, pribadinya Pak Yahya, bukan. Itu kan pribadi terpisah karena manusia. Kalau Tritunggal tidak. Diskresi non separati. Bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Distingsi masing-masing punya kekhasan. Non divisi secara tak terbagi. Itu dikatakan, wangel Pak, wis angel percaya ae lah wis. Lan aja mikir sing angel-angel, tapi yo aja gampang ngambil keputusan gitu loh. Kan persoalannya gini kan, kowe males mikir, tapi diajak uang mikir kowe gelem ora sampai terus kowe ngenyek Kristen itu loh. Itu yang ndak boleh, agama pun juga ndak boleh. Saya katakan, angel Pak, angel aja mikir. Ini percaya tok, ora usah macam-macam gitu loh. Tapi kalau kamu ada pikiran sedikit, ayo diajak mikir. Kok pikir Tritunggal itu Tuhan ndase telu gambare Tritunggal itu kan wong bodoh-bodoh. Orang mengatakan, guayanya itu loh, Pak Bambang. Apa katanya? Kalau tiga diambil satu tinggal ya nek loro Mas, kan biyen lagi matematika itu. Aku lulus matematika, mulane aku ngerti. Telu juga siji pira Pak? Saya enek loro. Nah, waktu Yesus turun ke dunia,
Di surga tinggal berapa? Jawabannya gitu. Gue keliru, kamu mikir keliru. Sejak kapan kamu membayangkan di surga ada 3? Lu kan Tritunggal, itu duduk telu kok siji kok. Tapi 1 dan 3 utek murah tekan. Utek murah tekan. Tak takoni sih. Pertama, fisik, ngerti toh? Fisik ya. Waktu Tuhan firman-Nya menjadi dunia, surga tidak pernah kosong. Tuhan itu tidak pernah kosong karena apa? Kosong itu kan ruang. Ini ada di sini kitab suci saya. Tidak ada di sini. Ini kosong, ini berisi. Ini ruang. Kalau Gusti Allah apa terikat ruang? Tuhan beserta dengan orang yang sabar. Jumlahi piro wong sabar sak Jawa Timur. Wakeh Pak, sak juta. Di 1 juta yang tempat yang berbeda-beda di Jawa Timur, Gusti Allah jumlahi piro? Siji. Satu Allah beserta dengan 1 juta orang di saat di saat yang sama, di jam yang sama, di 1 juta tempat yang berbeda. Apa Gusti Allah jadi 1 juta? Ya enggak Pak, lah kenapa tidak? Katanya kalau firman turun jadi manusia surga kosong. Lah waktu Gusti Allah hadir di KKR di Solo misalnya, terus Pak Heru juga ada KKR. Loh Tuhan, kok enggak sampai-sampai ini Tuhan? Sampai mana perjalananmu? Saya teko Kediri aku Mas, mosok Gusti Allah kok padakne karo aku? Tuhan itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Jadi cara mikirnya yang benar, itulah Ein Sof. Dia yang tak terbatas. Tritunggal Maha Kudus. Makanya jelas, sing ngerti ngelmune wong Kristen, ngelmu tuwa, ngelmu Tritunggal. Kuwi wong dipilih. Contohnya yang dipilih Pak Heru, aku dipilih. Ora dipilih ora roh ngono kuwi. Ya tetap dalam ketidaktahuan. Makanya supaya Anda semua dipilih, maka kita setia pada firman Tuhan. Kalau Anda belum mengerti jangan ngambil kesimpulan dulu. Ya, perbanyak referensi yang bisa dipertanggungjawabkan, tanya kepada Bapak Rohani, Ibu Rohani, ajak diskusi setiap saat. Jangan mengambil kesimpulan sebelum referensimu lengkap. Kadang-kadang orang tidak bisa membedakan suara hati dengan suara Tuhan. Saya kadang-kadang tegas ngomong, Pak setelah saya mempelajari 3 bulan, Tuhan berfirman kepada saya, Lek Gusti Allah memberikan petunjuk dalam hal keseharian, sepenuhnya saya percaya. Ketika kamu diberi hikmat Tuhan, saya berangkat apa tidak? Kalau saya berangkat orang ini membahayakan saya tidak, Tuhan pasti memberikan itu. Tapi ketika soal ajaran, rapat dulu. Tadi pagi kita membacakan, atas putusan Roh Kudus dan putusan kami. Jadi Tuhan tidak pernah mempercayakan hanya kepada seorang saja yang melahirkan yang namanya individualisme dalam teologi. Yang melahirkan liberalisme dalam teologi. Tapi Tuhan bicara lewat tim para rasul. Itulah sebabnya ada 12, ada 70. Berbahagialah orang yang pikirannya dicerahkan sehingga mengerti firman Tuhan. Amin.